Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Citra Tiara dengan NIM 642324232, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, cabang kampus BSI Kramat 98. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi atau tutorial pengerjaan pengelola riset pasar menggunakan SPSS. Berdasarkan dari data responden yang sudah diketahui dari PT Maju Bersama, kita akan melakukan pengerjaan untuk teks yang pertama, yang dimana kita akan mengelompokkan jawaban responden mengenai kebutuhan pelanggan. Jadi caranya itu, kita sudah memiliki data seperti ini, yang dimana data view-nya seperti ini, jenis kelamin, usia, dan kebutuhan utama. Untuk win-nya kita pakai 8, desimalnya 0, lalu tabelnya itu sesuai dengan namanya. Value-nya untuk 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian di value usianya itu dari 1 sampai 6 berurut. Untuk 20 tahun itu 1, untuk 25 tahun itu 6. Seperti itu ya, berurut. Kemudian kebutuhan utamanya untuk 1 itu varian rasa baru, 2 itu harga lebih terjangkau, 3 layanan antar, dan 4 kemasan menarik. Lalu kita pakai measure-nya untuk jenis kelamin nominal, untuk usia scale, dan untuk kebutuhan utama nominal. Kita langsung analyze. Kita pakai close step. Jadi row-nya kita masukkan jenis kelamin, kemudian kolom C kebutuhan utama. Cells-nya jangan lupa di checklist row. Kalau sudah, continue. Lalu kita oke. Nah, seperti ini untuk output-nya. Dapat kita baca bahwa jenis kelamin itu untuk laki-laki memiliki responden sebanyak 10 terhadap varian rasa baru. Kemudian harga terlebih terjangkau tuh di 1 responden, untuk layanan antar di 1 responden, dan kemasan menarik di 3 responden. Untuk perempuan, varian rasa baru di 3 responden, untuk harga lebih terjangkau di 7 responden, layanan antar di 4 responden, dan kemasan menarik di 1 responden. Yang dimana jika kita interpretasikan bahwa si laki-laki atau pelanggan laki-laki ini lebih mengutamakan kebutuhannya untuk varian rasa baru, dan untuk perempuan ini lebih mengutamakan harga lebih terjangkau, seperti itu. Oke, kita langsung analisis lagi. Kita masuk lagi di cross step. Kita akan ganti row-nya menjadi usia, kolom C tetap kebutuhan utama. Lalu seperti tadi, cells-nya di row-nya di checklist, dan oke. Oke, kita langsung bisa membaca usia terhadap kebutuhan utama. Yang dimana usia ini mempengaruhi pembelian ya. Dimana kebutuhan utama itu untuk responden usia muda, dia mengutamakan kemasan yang menarik gitu. Lalu untuk di rentan usia 21 tahun lebih mengutamakan varian rasa baru. Untuk rentan usia 22 itu ke varian rasa baru serta ke harga lebih terjangkau. Kemudian di usia 23 itu dia mengutamakan layanan antar. Kemudian kemasan menarik hanya 1 responden saja. Kemudian di umur 24 tahun itu varian rasa baru dan harga lebih terjangkau. Serta di rentan usia 25 tahun mengutamakan di varian rasa baru, layanan antar, dan kemasan menarik. Seperti itu. Jadi responden atau pelanggan dengan rentan usia yang muda ini lebih mengutamakan kemasan menarik. Sedangkan untuk rentan usia di pertengahan itu layanan antar, dan kemudian untuk di usia dewasa atau menjelang tua atau lebih senior gitu di 25 tahun, dia mengutamakan di varian rasa baru, seperti itu. Oke, langsung kita lanjutkan untuk menghitung frekuensi dan presentase setiap kebutuhan pelanggan, yang dimana kita akan menggunakan analyze. Habis itu kita pakai descriptive statistic frequency. Kita masukin ke kebutuhannya aja. Oke. Kita continue sebelah sini. Oke. Jika belum tampil presentasenya, kita akan ulangi lagi.
ke analyze, deskripsi statistik, frequency, lalu kita checklist di terus oh sudah guys, maaf. Nah ini untuk persennya segini, seperti itu. Nih, ini untuk presentasenya. Jadi bisa dilihat bahwa frekuensi untuk varian rasa baru ini sebanyak 13. Lalu untuk harga lebih terjangkau di 8 responden, kemudian di layanan antar di 5 responden, kemasan menarik di 4 responden. Seperti itu. Presentasenya juga varian rasa baru mendapat 43,3%, harga lebih terjangkau di 26,7%, layanan antar di 16,7%, dan kemasan menarik di 13,3%. Seperti itu. Lalu kita akan menentukan kebutuhan pelanggan yang paling dominan. Sebenarnya bisa dilihat aja dari sini, frekuensinya 13 ini yang paling besar kan. Tapi kita bisa jadiin sebuah diagram agar lebih mudah membacanya. Seperti itu. Kita akan melanjutkan ke grafik agar lebih mudah untuk membaca yang paling dominan kebutuhannya. Jadi dari sini kita bisa langsung graf, habis itu legalisasi dialog. Lalu kita pakai bar, kita pencet langsung ini simple, dan kita masukin kategori aksesnya itu kebutuhan utama seperti itu. Oke, habis itu langsung oke. Nah sudah bisa dilihat grafiknya seperti ini, yang dimana bisa terlihat jelas bahwa yang paling tinggi itu di varian rasa baru, dan kemudian disusul oleh kebutuhan utama lainnya seperti harga lebih terjangkau, layanan antar, dan kemasan menarik seperti itu. Oke, lalu kita akan membuat rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan dari si analisis yang tadi kita udah jelaskan, bahwa bisa dapat diambil, yang dimana rekomendasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, untuk mengembangkan varian rasa baru secara berkala sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, di sini kenapa sih kita harus gitu? Merupakan kebutuhan yang paling dominan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan minat beli pelanggan. Jadi dengan adanya preferensi atau menambah varian rasa baru, jadi mungkin bisa menambah peningkatan penjualan gitu. Nah, kemudian menawarkan promosi diskon atau paket hemat agar harga lebih terjangkau gitu. Karena dengan cara tersebut atau rekomendasi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan produk dengan harga yang lebih ekonomis. Seperti itu. Untuk rekomendasi yang ketiga dari saya, menyediakan atau meningkatkan layanan antar yang cepat dan mudah diakses gitu. Memudahkan pelanggan dalam memperoleh produk sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Kemudian untuk rekomendasi yang terakhir, mendesain kemasan yang lebih menarik dan informatif dan berkualitas. Karena kemasan yang menarik itu dapat meningkatkan daya tarik produk serta memberikan kesan positif kepada pelanggan. Seperti itu. Oke, baik. Teks 1 sudah selesai, kita akan lanjut di teks berikutnya. Saya akan melanjutkan teks kedua, yang dimana saya sudah memiliki tampilan seperti ini. Jenis kelamin, usia, dan keluhan utama. Untuk kita analisis, yang pertama adalah mengidentifikasi seluruh jenis keluhan pelanggan. Jadi seperti sebelumnya analisis, tapi kita punya 8, value-nya ini sama seperti yang tadi, laki-laki 1, perempuan 2, dan umurnya dari value 1 sampai 6 itu berderet dari 20 tahun sampai 25 tahun, seperti itu. Kemudian untuk di keluhan itu value-nya 1, pengiriman terlambat, 2, harga mahal, 3, kemasan rusak, lalu keempat, pelayanan lambat. Oke, langsung kita analisis, kita ke analyze, kita ke first step. Seperti yang tadi, kita masukkan dulu row-nya jenis kelamin, kemudian kolomnya di keluhan utama. Kita buka cells, kita checklist row, kita langsung oke. Seperti ini. Jadi bisa langsung diinterpretasi aja bahwa di jenis kelamin laki-laki ini
memiliki keluhan yang dimana 9 responden ini mengalami pengiriman terlambat seperti itu. Lalu dilanjutkan untuk 1 responden harga mahal, kemudian 3 responden mengeluhkan karena kemasannya rusak, lalu dan 2 responden lainnya mengeluhkan akan pelayanan yang lambat. Untuk jenis kelamin perempuan, ini ada pengiriman lambat kepada 2 responden, kemudian keluhan harga mahal di 7 responden, dan kemasan rusak di 3 responden, serta pelayanan lambat di 3 responden. Jadi bisa kita lihat bahwa pengiriman lambat ini terjadi pada jenis kelamin laki-laki, serta perempuan atau responden perempuan ini mengeluhkan karena harganya terlalu mahal mungkin. Seperti itu. Oke, kita langsung analisis lagi untuk ke usia. Kita buka kursus step lagi, kita ganti row-nya jadi usia. Charles-nya row masih di checklist ya, habis itu kita lanjut, kita langsung interpretasi aja bahwa kita bisa lihat nih, dari rentan umur 20 tahun ini, ternyata pelayanan lambat itu menjadi keluhannya. Lalu untuk 21 tahun, keluhannya ada di pengiriman lambat, harga mahal, serta pelayanan lambat. Jadi 2 responden mengalami keterlambatan pengiriman, 2 responden mengeluhkan akan adanya harga yang mahal. Kemudian di usia 22 tahun ini, keluhannya di 4 responden mengalami pengiriman lambat, lalu harga mahal di 3 responden, kemudian di pelayanan lambat di 1 responden. Kemudian di 23 tahun ini terjadi keluhan akan adanya kemasan rusak. Lalu untuk di 24 tahun, di rentan usia 24 tahun, ternyata pengiriman lambat ini terjadi kepada 3 responden. Terus juga ada di harga mahal sebanyak 3 responden. Kemudian di 25 tahun terjadinya keluhan pengiriman lambat di 2 responden dan pelayanan lambat di 2 responden. Seperti itu. Jadi keluhan ini masih harus ditangani sebaiknya karena masih terjadi beberapa responden mengalami hal seperti itu. Lalu kita akan lanjutkan untuk menghitung frekuensi dan persentase masing-masing keluhan. Jadi kita pakai di analyze, deskripsi statistik, kita pakainya frekuensi, yang dimana kita masukin aja keluhan utama. Kita ke statistiknya, kita tutup lagi continue. Oke, langsung kita bisa lihat bahwa frekuensi pengiriman lambat ini terjadi kepada 11 responden. Lalu untuk harga mahal terjadi kepada 8 responden, kemasan rusak di 6 responden, dan pelayanan lambat terjadi pada 5 responden. Yang dimana presentasinya juga sudah diketahui, sebanyak 36,7% responden mengeluhkan akan adanya keluhan pengiriman lambat, 26,7% mengalami keluhan terhadap harga mahal, 20% responden mengeluhkan akan adanya kemasan rusak, dan sebanyak 16,7% mengalami keluhan pelayanan lambat. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi untuk menentukan prioritas penanganan keluhan menggunakan prinsip Pareto 80/20. Oke. Jadi 80/20 itu maksudnya 80 itu bisa mengatasi 20. Oh. Oke, jadi kita akan lanjut membuat si Pareto. Jadi kita buka quality control Pareto chart. Kita pencet ini yang simple. Fine. Kita masukin kategori axis-nya itu keluhan. Kita nggak usah. Option-nya juga nggak perlu. Jadi kita
masukkan. Nah, seperti ini. Jadi sudah terlihat paretonya. Karena ini adalah di SPSS, jadi mungkin hanya seperti ini. Kita akan mencobanya di Excel. Jadi saya akan melanjutkan untuk membuat grafik Pareto 80/20 dari Excel. Jadi sudah ada tabel seperti ini. Kita ketahui pengiriman lambat itu frekuensinya 11, harga mahal itu frekuensinya 8, lalu kemasan rusak itu frekuensinya 6, lalu pelayanan lambat itu di 5. Kemudian di presentasenya juga sudah diketahui. Lalu untuk presentase kumulatif itu caranya adalah untuk pengiriman lambat di 36,7%. Lalu untuk di harga mahal itu ditambah. Jadi kumulatif itu penambahan dari yang sebelumnya, seperti itu. Lalu kemasan rusak juga ditambah dari sebelumnya gitu. Jadi totalnya di pelayanan lambat ini di 100%, seperti itu. Kemudian cara untuk membuat paretonya, kita blok yang ini, lalu kita CTR. Oke, tahan. Kita sini. Oke. Lalu kita langsung ke insert. Lalu kita ke yang ini. Kita yang ini. Oke, kemudian kita pencet yang orange-nya kanan. Kita ke format data series, secondary axis. Kita pencet lagi kanan. Kita cari chart series chart. Oke, kita pencet ini. Kita ulangi lagi. Change series chart type. Kita ganti jadi yang ini. Oke. Seperti itu. Jika ini tidak muncul persentasenya, kita bisa klik kanan. Lalu add data labels. Nah, seperti itu. Ini sudah terlihat untuk paretonya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi garisnya ini melintang gitu ya. Karena prinsip Pareto itu 80 bisa menangani 20. Kemudian kita akan menyusun tindakan perbaikan untuk setiap keluhan. Tindakan perbaikannya yang dimana untuk menangani keluhan ini, karena presentase di pengiriman lambat ini cukup tinggi di 36,7%, maka dia menjadi prioritas pertama. Lalu tindakan perbaikannya yaitu mengevaluasi proses distribusi, perbaikan jadwal pengiriman, memastikan ketersediaan armada, terus juga serta menetapkan sistem pemantauan tracking agar pengiriman lebih tepat waktu, seperti itu. Kemudian untuk mengatasi keluhan harga mahal, karena dia juga presentasinya cukup tinggi, yang dimana 26,7. Dia menjadi prioritas kedua. Dengan cara kita bisa tindak lanjuti dengan cara menawarkan promo, diskon, paket bundling, serta mengevaluasi struktur biaya agar harga lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk. Lalu, untuk kemasan rusak, ini di 20%, yang dimana prioritas ketiga. Tindak lanjutnya juga bisa menggunakan bahan kemasan yang lebih kuat, meningkatkan standar pengemasan, dan melakukan pemeriksaan kualitas sebelum produk dikirim kepada pelanggan, seperti itu. Lalu untuk mengatasi pelayanan lambat nih, yang dimana 16,7% menjadi prioritas terakhir atau keempat, bisa ditindaklanjuti dengan cara meningkatkan kecepatan pelayanan melalui pelatihan karyawan, menyederhanakan proses pelayanan, dan menambah petugas pada jam operasional yang ramai, seperti itu. Oke. Jadi sekian pengerjaan analisis di teks 2, akan dilanjut di teks ketiga. Saya akan melanjutkan teks yang ketiga, yang dimana saya akan merencanakan target penjualan. Saya sudah mendapatkan datanya, yaitu frekuensi dan estimasi. Lalu seperti biasa, win-nya kita ganti ke 8, labelnya juga sesuaikan dengan name-nya. Value-nya itu untuk frekuensi 1 itu sangat jarang, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Lalu untuk estimasi,
1 sangat kecil, 2 kecil, dan 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Oke, jadi measure pakai ordinal. Lalu kita akan analyze. Pertama, kita harus ke deskriptif statistik yang deskriptif. Kita masukkan variabelnya ke sini. Lalu kita optionnya kita klik standar deviasi, mean, sum, minimum, maksimum. Oke, kalau udah kita akan continue. Oke. Lalu sudah bisa terlihat di sini. Untuk rata-rata frekuensi pembelian pelanggan itu dalam per bulan itu di 115 dibagi 30 sebesar 3,83. Lalu untuk total estimasi permintaan pelanggannya itu di 117. Kemudian kita akan membuat target penjualan bulan 1 sampai 3 yang dimana setiap bulan itu akan diasumsikan mendapatkan peningkatan 10% penjualan gitu. Kita akan ke transform, kita ke converter view, kita list target bulan 1 gitu ya. Kita taruh dulu di sini 117. Oke, kalau udah akan di sini ada. Kita masukkan lagi ke transform. Kita ganti ke 2. Kita masukkan di sini terus 17-nya kita kalikan dengan 1,10 karena 10%. Oke. Kalau tidak bisa kita pakai 0. Saya maaf. Oke. Tambahkan lagi bulan ketiga. Seperti ini. Ini kita hapus dulu kita masukkan ke sini target bulan kedua, lalu kita kalikan lagi dengan 1,10. Nah, jika sudah, maka akan menghasilkan data seperti ini. Kita bisa cek di datanya. Sebentar. Oke, jadi saya akan lanjutkan di sini. Bisa langsung kita kecilkan aja kolom dengan desimalnya kita bikin 0, jadi biar data view ini bisa dilihat. Jadi bisa diketahui untuk target bulan pertama itu sebanyak 117 unit. Lalu untuk target bulan kedua dengan pertumbuhan 10% diketahui 129 unit. Lalu untuk target bulan ketiga yaitu di 142 unit. Seperti itu. Jadi saya akan melanjutkan ke teks 4 yang dimana saya akan merencanakan target pengiriman seperti itu. Jadi untuk pengolahannya kita menggunakan Excel karena sudah mendapatkan total yang dimana total unit yang harus dikirim itu sebanyak 117 dengan kapasitas pengirimannya itu 20 per 1 kendaraan. Lalu jumlah pengirimannya itu kita bisa menghitungnya dengan cara 117 dibagi dengan kapasitas. 117 sebagai unit dibagi dengan kapasitas di 20. Lalu hasilnya segini 5,85. Lalu dibulatkan menjadi 6. Jadi jumlah pengirimannya itu sebanyak 6 kali. Kemudian kita akan menggunakan sistem flow loading atau mengirim lebih banyak di awal untuk pengiriman dalam 4 minggu. Jadi saya akan membuat jadwal pengiriman dalam 4 minggu dengan jumlah pengiriman 2211 yang dimana jumlah unitnya ini seperti ini. 2 kali pengiriman. Untuk minggu yang pertama jumlah unitnya 40, untuk minggu kedua 2 kali pengiriman 40, untuk minggu ketiga 1 kali pengiriman di 20, dan untuk minggu terakhir ke minggu keempat adalah 1 pengiriman saja, yang sisanya yang sebanyak 17 unit. Seperti itu. Saya akan merekomendasikan agar pengiriman tepat waktu. Yang pertama, menjalankan jadwal pengiriman secara konsisten sesuai dengan rencana distribusi yaitu 2211. Agar target pengirimannya 117 unit ini dalam per bulan dapat tercapai tanpa penumpukan di akhir bulan. Seperti itu. Lalu rekomendasi yang kedua, menyiapkan stok produk sebelum jadwal pengiriman dimulai, sehingga
seluruh pesanan dapat dipenuhi tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan akibat kekurangan persediaan gitu. Lalu untuk rekomendasi yang ketiga, memastikan armada dan pengemudi dalam kondisi siap operasional melalui pemeriksaan kendaraan dan penjadwalan pengemudi sebelum hari pengiriman untuk meminimalkan risiko keterlambatan. Lalu untuk rekomendasi yang terakhir atau yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap proses pengiriman untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi serta melakukan perbaikan secara cepat sehingga ketepatan waktu pengiriman dapat terus ditingkatkan seperti itu. Oke, sekian dari demonstrasi teks keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.